Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selesai mempecundangi gempar bumi, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melanjutkan perjalanan ke Tambun Tulang. Bagaimana kelanjutan petualangan Wiro? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Aku berniat pergi ke Bukit Tambun Tulang. Mungkin kau bisa memberi petunjuk jalan mana yang mesti ketempuh agar bisa lekas sampai di situ. Pagar Alam, Mayang, dan si kusir Bendi sama-sama terkejut. Kamu pergi ke Tambun Tulang, Wiro? Ya, menurut si tua gila, orang yang tengah aku cari mungkin berada di situ. Tanpa disadari oleh Wiro, walau tadi dia menyembunyikan maksud perjalanannya, tapi kini diungkapkannya sendiri. Siapakah orang yang kau cari itu? Tanya Pagar Alam. Aku sendiri tak tahu siapa orangnya, tapi dia telah membunuh seseorang dan mencuri sebuah kitab penting. Tambun Tulang adalah bukit maut bagi penduduk sekitar sini, kata Malin, dan Pagar Alam menyambungi. Tak ada seorang pun yang berani berada dekat-dekat ke bukit itu. Bukit Tambun Tulang dan daerah sekitarnya di bawah kekuasaan Datuk Sipatoka, seorang manusia bermuka setan berhati iblis. Sejak usia belasan tahun, dia telah menebar kejahatan dan membunuh ratusan manusia tanpa dosa. Setiap manusia yang jadi korbannya atau anak-anak buahnya dikumpulkan di satu tempat. Hingga lambat laun, bertahun-tahun kemudian, tempat itu telah menjadi sebuah bukit putih yang terdiri dari timbunan tulang belulang manusia. Ya, tua gila ada menerangkan hal itu padaku, ujar Wiro. Dan manusia yang kau hajar tadi adalah tangan kanan pembantu utama Datuk Sipatoka. Di samping dia, Datuk Sipatoka masih mempunyai beberapa pembantu berkepandaian tinggi, memiliki beberapa puluh anak buah yang kerja mereka bukan lain daripada merampok dan memeras penduduk, melarikan perempuan-perempuan desa tak peduli apakah istri orang, apalagi anak-anak gadis. Kemudian dari itu, Datuk Sipatoka memelihara pula puluhan ekor harimau yang taat dan tunduk pada segala perintahnya. Beberapa tokoh dunia persilatan pernah turun tangan dan datang ke sana. Sampai saat ini mereka tidak kembali. Kabar berita pun tidak diketahui. Apalagi kalau bukan meregang nyawa di Bukit Tambun Tulang. 2 buah partai silat belum 3 bulan yang lalu secara serempak menyerbu ke Tambun Tulang. Hasilnya, ratusan manusia mati percuma di sana. Kau saksikan sendiri kehebatan bernama gempar bumi itu. Dan Datuk Sipatoka mungkin 10 kali dari itu tinggi ilmunya. Kejahatan Datuk Sipatoka dan orang-orang yang sudah lewat batas tak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Tapi siapa manusianya yang sanggup menghadapi dia dan anak-anak buah serta harimau-harimau peliharanya itu? Kehidupan penduduk sekitar sini selalu dicekam rasa ketakutan setiap hari. Wiro Sableng menghela napas dalam. Kalau kejahatan di atas dunia sudah demikian besarnya, mengapa tokoh utama seperti tua gila tidak mau turun tangan? Atau mungkin pernah tapi tidak membawa hasil? Tengah Wiro berpikir-pikir begitu, Pagar Alam berkata, Kurasa memang ada kemungkinan bahwa Datuk Sipatoka, pembunuh dan pencuri yang kau maksudkan.
Dan sudah kau tahu siapa dia, apakah kau masih hendak meneruskan niat pergi ke Tambun Tulang? Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Sekali pergi, pantang bagiku untuk kembali pulang. Pagar Alam mengagumi keberanian pemuda ini. Kami hendak meneruskan perjalanan. Kuharap kau sudi ikut sama-sama dan mampir di rumahku. Kita bisa bicara banyak hal, dan siapa tahu aku dapat membantumu dalam usahamu pergi ke Tambun Tulang. Wiro menimbang sebentar. Kemudian dia ingat akan ucapan Gempar Bumi sebelum pergi tadi, yaitu bahwa laki-laki itu akan kembali pada tanggal 3 bulan di muka, pada hari peresmian berdirinya perguruan Kejora. Maka dia pun menerima permintaan Pagar Alam lalu naik ke atas bendi. Karena Malin masih sakit, terpaksa Wiro yang pegang tali kekang kuda penarik bendi. Seumur hidupnya, baru kali itulah pendekar 212 menjadi kusir bendi. Ketika hari menjelang petang, Wiro meminta diri pada Pagar Alam dan keluarganya untuk meneruskan perjalanan. Sebenarnya, Pagar Alam ingin menahan pemuda ini sampai tanggal 3 bulan di muka, yaitu pada hari dia meresmikan berdirinya perguruan Kejora yang dipimpinnya. Namun sebagai seorang laki-laki berhati jantan yang tidak ingin memaksakan diri untuk mengandalkan orang lain, Pagar Alam membatalkan niatnya itu. Pendekar 212 pun meneruskan perjalanan. Belum lagi 100-an meter ia meninggalkan rumah Pagar Alam, disadarinya bahwa dia tidak sendirian. Telinganya yang tajam telah sejak lama mendengar suara orang mengikutinya dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir orang itu adalah Gempar Bumi yang berniat hendak membokongnya, maka Wiro pun berhenti dan memutar tubuh seraya berseru, "Hei, manusia tukang kuntit, tak usah sembunyi, segera perlihatkan tampangmu." Suara pendekar 212 bergema di seantero rimba belantara, tapi tak satu orang pun yang muncul. Wiro jadi penasaran. Sekali meneliti saja, dia sudah tahu di mana si pengkuntit berada, yaitu di belakang sebatang pohon jati yang besarnya 3 pemeluk tangan. "Ayo lekas keluar, kalau tidak, jangan menyesal." Tetap saja, orang yang sembunyi di balik pohon tidak mau keluar. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera hantamkan tangan kanannya ke pohon jati itu. Satu gelombang angin besar menderu laksana topan. Krak! Batang jati yang besarnya 3 pelukan tangan manusia itu patah lalu tumbang dengan mengeluarkan suara dahsyat ribut. Dan pada kejapatannya pohon itu, sesosok tubuh melompat dengan sebat. Wush! "Ah, kau!" seru Wiro ketika dia melihat siapa adanya orang itu. "Untung saja kau tidak kena celaka." Nyatanya, dia bukan lain dari Mayang, anak gadis Pagar Alam. "Kenapa kau ikuti aku?" tanya Wiro. Paras sang darah memerah jengah. "Ih, aku tidak mengikutimu, saudara Wiro," kata Mayang. "Lalu?" tanya Wiro dan dia tahu si gadis berdusta. "Aku ingin balas dendam pada si Gempar Bumi." Wiro angguk-anggukan kepala macam orang tua. "Wah, kau memang seorang gadis berhati jantan. Kupuji keberanianmu. Tapi kau pergi dalam keadaan ayahmu masih sakit begitu rupa. Ibu bisa merawat ayah sendirian. Lagi pula lukanya tidak berat." "Soalnya bukan adanya ibumu atau luka ayahmu yang tidak berat itu. Tapi apa kau lupa bahwa walau bagaimanapun ilmu kepandaianmu tak sebanding dengan Gempar Bumi. Sekali kau mencarinya, bukankah itu sama saja dengan sengaja mengantarkan diri? Apalagi seminggu di muka ayahmu akan meresmikan perguruan Kejora. Kau tentu sangat dibutuhkannya." Tapi Wiro tertawa dan melangkah ke hadapan gadis itu. Kembalilah pulang." "Tapi apakah kau tidak akan kembali lagi? Maksudku, tidak akan mampir lagi ke rumah?" Wiro kembali tertawa. Tentu aku akan mampir lagi," saut Wiro. Dia maklum akan perasaan gadis ini. Dan gadis yang diamuk perasaan seperti Mayang bukan baru sekali ini ditemui oleh pendekar 212. Soalnya, apakah dia bersedia melayani dan menurutkan kata hatinya?
Bagaimana selanjutnya? Apakah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akan mengajak Mayang menuju Bukit Tambun Tulang? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.